guru, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Menurut saya, wawasan Nusantara itu ketika penduduk Indonesia itu mengenal apa yang ada di Indonesia, entah itu dari segi segi transportasi politiknya gitu ya, geografisnya dan lain sebagainya. Itu sih ya pengetahuan. Beberapa wawasan Nusantara tersebut merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana kita itu lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan kita pribadi, golongan ataupun kelompok tertentu. Cara menurut itu cara pandang atau pola pikir. Cara pandang atau pola pikir namanya juga wawasannya. Jadi bagaimana pola pikir rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu terhadap Nusantara itu sendiri atau terhadap bangsa Indonesia gitu. Jadi bagaimana sih sikap atau perilaku yang bisa mencerminkan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Yang mencakup dalam wawasan Nusantara itu ada agama, terus ada budaya, ada suku, ada keadaan politik, sumber daya alam, dan yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Itu sebenarnya tujuannya kan kita kan hidupnya di Indonesia ini kan keberagaman suku ya. Jadi kalau suku kita beraneka ragam, juga agama juga kita terdiri dari berbagai macam agama. Intinya kita harus saling toleransi lah. Gitu ya. Apalagi sekarang di Indonesia lagi merebak isu-isu agama itu kan. Jadi itu sih kok menurut saya sih. Hal-hal yang diutamakan di wawasan Nusantara tersebut menurut Bapak yaitu tentang bagaimana sikap kita menjaga negara ini supaya tetap bersatu, di mana tidak adanya kita itu membeda-bedakan satu sama lainnya. Sama halnya dengan kita kan di Indonesia itu banyak berbagai agama ada di negara kita, 6 bahkan. Maka dari itu kita sebagai anggap saja masyarakat umum ya, untuk menjaga wawasan Nusantara tersebut supaya tetap bersatu, tidak ada terpecah belah karena masalah agama, masalah kepentingan pribadi, dan juga kepentingan lain yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan negara kita ini. Kalau menurutku hal-hal yang lebih diutamakan itu ada dua sih, ada sikap dan juga pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana sih pola pikir yang baik dalam wawasan Nusantara itu dan bagaimana penerapannya melalui sikap yang ditonjolkan dalam praktek wawasan Nusantara itu. Kalau implementasinya sebagai guru itu mungkin bagaimana caranya guru atau tugas guru itu untuk membimbing siswanya agar selalu beretika atau memiliki etika yang baik di lingkungan sekolah, khususnya etika terhadap guru ataupun teman-teman teman-teman sepantarannya ya ada perpecahan ya, agar tidak ada perpecahan, terutama etikanya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan di masa sekarang ini anak-anak atau siswa itu kan etikanya ada yang kurang, tidak semua, tapi kebanyakan etikanya kurang itu kan karena tidak ada pemahaman, mungkin tidak ada pemahaman terhadap siswa tersebut tentang apa sih itu saling menghargai dalam dalam suatu pergaulan dalam masyarakat. Menurut saya sih karena di ruang guru, misalnya kalau di guru sama guru ya, kalau yang ada yang berpuasa hari ini kan sekarang lagi bulan puasa nih, kita harus saling menghargai. Ini contohnya tidak makan di depan guru yang sedang melakukan puasa, seperti itu. Terus misalnya ada guru yang sedang melakukan ibadah, kita menghormati, seperti itu sih ya. Di profesi Bapak itu sebagai guru, untuk menjaga wawasan Nusantara di sekolah ini, kita sebagai guru, satu murid dengan murid yang lainnya itu, biarpun mereka dari agama yang berbeda dan juga dari tempat-tempat yang berbeda, kami dalam menyikapi murid itu tidak saling membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga kami dari pihak guru untuk supaya masyarakat kita ini atau murid-murid dalam memahami wawasan Nusantara tersebut, kita
sering kita jumpai di kelas saat sebelum pelajaran dimulai, kita kan selalu menyanyikan lagu nasional. Itu pun salah satu contoh wawasan Nusantara yang bisa kami terapkan ke siswa supaya tahu lagu nasional. Dan itu juga setiap hari Senin juga pun kita kan selalu melaksanakan upacara bendera. Itu juga termasuk wawasan Nusantara kita, yaitu tentang bagaimana kita ya menurut saja itu menghormatilah bagaimana perjuangan para pahlawan dulu, supaya juga kita itu murid-murid itu paham bagaimana kita itu dalam mencapai kemerdekaan dulu. Selain itu juga mungkin kita dapat lihat dari segi setiap hari ini ya, hari Kamis kita kan pakai pakaian adat. Yang agama selain Hindu, kita lihat itu mereka bisa mengikuti kita. Dia ikut pakaian adat, artinya kan kita antara Muslim dan juga non-Muslim, Hindu non Hindu saling bersama lah, saling merangkul lah di kita. Jadinya kita itu dari wawasan Nusantara itu kita itu paham apa itu wawasan Nusantara, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama, untuk mencapai tujuan kita yaitu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Oke, profesi saya sekarang kan sebagai siswa ya di SMA Negeri 7 Denpasar. Nah, dalam menerapkan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara itu ya salah satunya yang paling utama dengan mempelajari wawasan Nusantara itu sendiri. Itu dulu yang pertama. Biar saya tuh bisa mengenal lebih jauh lah atau mengetahui lebih dalam tentang wawasan Nusantara itu. Mungkin selanjutnya tentang sikap-sikapnya itu mungkin bisa dengan saling menghargai sesama dan menghargai perbedaan yang ada di sesama lingkungan itu sih. Dan kalau menurut Ibu, sumber daya manusianya belum begitu memahami tentang wawasan Nusantara. Dengan adanya pembuktian misalnya di lingkungan pelajar masih ada, bukan sering ya, tapi adanya pertawaran antar pelajar. Dari sana juga sudah bisa dilihat bahwa wawasan Nusantara dari siswa tersebut belum baik atau belum terlalu memahami apa sih sebenarnya arti wawasan Nusantara tersebut. Kalau memang mereka sudah mengerti tentang wawasan Nusantara, pasti bisa meminimalisir terjadinya pertauran antar pelajar. Jadi sudah ya, misalnya ketika kita berpapasan nih di jalan, Om Swastiastu, ya, gitu ya, lalu saling menghormati, tentu sudah sih, sudah ya, murid-muridnya sudah hormat, saling menghormati lah gitu ya. Bahwa sesuatu yang bisa dibuktikan dari wawasan Nusantara, khususnya Denpasar, apa cukup? Kalau kita lihat cukup banyak ya. Mulai dari pertama itu kita dari sisi agama. Kita di Bali kan terkenal umat Hindu yang anggap saja paling mayoritas ya. Sementara yang lain itu ya anggap saja non mayoritas seperti Islam. Dari segi wawasan Nusantara itu kita kan bisa melihat untuk berbagai agama itu tempat ibadah contohnya. Kita di Bali tempat ibadah pura kan banyak. Habis itu yang muslim ada juga masjid, yang selain itu ada juga gereja. Dari sana kita bisa lihat wawasan Nusantara untuk Denpasar khususnya sudah saling menghargai satu sama yang lain. Tidak ada istilahnya baru kita tinggal di tempat yang mayoritas Hindu, yang minoritas seperti Islam itu nggak boleh membangun masjid. Kita lihat di Denpasar ini kan udah banyak ya, banyak ada masjid, ada juga pura, ada juga gereja. Jadinya kita itu berdampingan rukun. Di sanalah kita bisa lihat sumber daya manusia kita itu sudah memahami wawasan Nusantara, di mana itu kesatuan dan persatuan kita sebagai warga paham tentang wawasan Nusantara itu rukun. Mungkin yang kita bisa lihat untuk di Denpasar untuk ini SDM masyarakat tentang wawasan Nusantara. Di Denpasar ya, karena aku nggak tahu, jadi nggak tahu orang-orangnya, maksudnya nggak tahu gimana juga. Jadi kalau menurutku yang aku lihat tuh kebanyakan dari warga-warga itu masih belum paham betul, masih belum mengetahui tentang wawasan Nusantara itu apa, masih belum bisalah menerapkan
pola pikir yang baik terhadap negaranya sendiri gitu. Dan caranya ya kita nih sebagai siswa yang harus paham betul, apalagi kita dapat materinya kan wawasan Nusantara itu ya, kita kalau misalkan ada yang belum paham, ada teman-teman yang belum mengerti ya kita kasih tahu wawasan Nusantara itu gimana, bagaimana cara kita dalam menghargai Nusantara atau menghargai bangsa Indonesia. Mestinya agar dia tahu, agar masyarakat itu tahu, itu khususnya di masyarakat ya, agar masyarakat itu tahu bagaimana caranya menghargai sesama masyarakatnya, karena kan kalau dilihat sendiri bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, terutama agama gitu ya. Jadi sumber daya manusianya itu juga istilahnya harus memiliki etika yang baik agar terciptanya ketentraman dalam bermasyarakat. Tujuannya apa ya tujuannya? Kalau untuk mempelajari wawasan Nusantara itu sendiri itu kan sebenarnya kalau dilihat secara gambaran umumnya itu untuk mengenal Indonesia secara keseluruhan kan, karena Indonesia itu kan juga bisa disebut dengan Nusantara kan ya. Jadi ya supaya kita mengenal negeri kita sendiri itu, entah dari segi toleransinya, rasnya, keberagaman sukunya, itu dan lain sebagainya. Tujuan masyarakat mempelajari wawasan Nusantara itu yaitu supaya cara pandang masyarakat itu menjadi luas. Apa sih itu wawasan Nusantara, bagaimana implementasinya, bagaimana kita menerapkannya untuk masyarakat, supaya nanti sudah paham, masyarakat kalau sudah paham tentang wawasan Nusantara, masyarakat itu tahu bagaimana yang namanya Nusantara, tidak lagi mementingkan kepentingan dia yang pribadi apapun yang sering kita lihat kan banyak ormas tidak mementingkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan tertentu. Jadinya masyarakat itu cara berpikirnya menjadi luas, jadinya wawasan Nusantara untuk masyarakat itu akan tetap sesuai dengan tujuan kita, itu mempertahankan kesatuan dan persatuan kita, yaitu tetap sebagai anggap saja kita itu tetap menjaga apa itu wawasan Nusantara itu, kita Indonesia dari berbagai suku, bangsa, dan juga golongan tertentu itu menjadi satu, menjadi rukun. Itu intinya wawasan Nusantara itu bagi masyarakat, bagaimana mereka itu menjaga tetap hidup rukun antara yang satu dengan yang lainnya. Fungsi dari wawasan Nusantara tentunya untuk menyatukan, untuk apa ya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia, dan agar kita bisa lebih menghargai lagi Nusantara ini, bangsa Indonesia ini, agar kita tidak salah paham lah tentang wawasan Nusantara.